Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman semua di channel Ya Al-Wahid. Semoga channel ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Baiklah teman-teman semua, untuk pertemuan kali ini saya tidak sendiri. Saya ditemani oleh salah satu teman saya yang ingin mengungkapkan problem, yang ingin membicarakan permasalahan yang ia sampaikan. Dan memang permasalahan ini adalah permasalahan yang sudah familiar, yang sudah mainstream di kalangan kita. Baiklah, penasarankah teman-teman apakah problematika yang ingin disampaikan? Apakah masalah yang ingin diutarakan? Mari kita simak bersama-sama video ini sampai selesai. Untuk itu kami persilahkan kepada sang penanya. Baiklah, terima kasih kepada Ustadz Nasaluddin yang telah memberikan waktunya. Jadi begini, problematikanya ialah ada seorang yang sedang berpuasa. Di tengah-tengah berpuasa, dia terkena demam. Dibawalah ke rumah sakit. Nah, terus saran dokter, dia diharuskan untuk disuntik karena untuk merendahkan demamnya tersebut. Timbul pertanyaan, bagaimanakah puasa seseorang tersebut? Apakah batal ataupun tidak? Sebelumnya saya ingin bertanya, dokter itu menyarankan disuntik di area mana? Apakah di lubang pantat, apakah di tangan, apakah di mana? Ya, biasanya kalau seseorang yang sedang demam, dia disuntik di tangan. Oh, di tangannya. Ya. Jadi problemnya adalah seseorang yang sedang berpuasa, ia dianjurkan ataupun disarankan oleh dokter untuk disuntik. Kemudian timbul pertanyaan, apakah orang yang berpuasa disuntik itu membatalkan atau tidak? Benar. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada sang penanya. Ini adalah permasalahan yang bagus yang memang sering dialami oleh soimin maupun soimat. Bagaimana hukumnya orang yang berpuasa disuntik? Apakah dapat membatalkan puasanya atau tidak? Untuk permasalahan ini, ulama menyatakan bahwa kalau kita ataupun orang yang berpuasa itu kemasukan sesuatu melalui jauf, kemarin sedikit sudah saya bahas apa itu jauf. Jauf itu adalah rongga yang memang dapat membatalkan puasa andai kata kemasukan sesuatu ke dalam lidah. Pertanyaannya, apakah suntik, apakah cairan yang ada dalam suntik itu masuk melalui rongga yang dapat membatalkan puasa? Kemarin telah dijelaskan bahwa rongga yang dapat membatalkan puasa itu ada 5. Pertama, rongga mulut, kemudian lubang hidung, lubang tangan, lubang alat kelamin, dan lubang pantat. Nah, 5 ini, teman-teman, 5 ini adalah lubang yang bisa membatalkan puasa. Nah, suntik. Tadi kan saya tanya disuntiknya di tangan. Iya. Nah, tangan itu tidak termasuk salah satu dari jauf ataupun tidak termasuk salah satu rongga yang dapat membatalkan puasa. Jadi kalau orang yang berpuasa disuntik itu tidak sampai membatalkan puasa, karena cairan itu tidak masuk melalui rongga yang 5 tadi, jadi tidak membatalkan puasa. Terus bagaimana Ustadz kalau seseorang yang dirawat, semisal dirawatnya tersebut dia diinfus, nah, apakah membatalkan puasa? Oh, ini berarti kita beranjak membahas infus begitu ya. Untuk suntik jelas ya begitu ya. Ya. Nah, untuk suntik juga tadi catatannya, cairan yang dimasukkan ke dalam suntikan itu memang tidak mengandung vitamin ataupun suplemen yang bisa dijadikan sebagai pengganti dari makanan pokok. Nah, untuk infus, biasanya infus itu kan ada 2 ya. Ada kalanya infus itu memang hanya cairan obat, ada kalanya infus itu dimasuki oleh cairan-cairan ataupun cairan yang mengandung suplemen ataupun vitamin yang bisa menjadi pengganti dari makanan pokok. Misalkan nih, biasanya kan kalau orang itu sudah sakit parah, misal sudah tidak bisa makan ataupun susah untuk makan, biasanya dokter itu memasukkan cairan ke dalam infusan, yang mana cairan ini itu bisa dijadikan sebagai pengganti dari makanan. Nah, ini ada 2. Jadi kalau memang infusan itu murni obat, tidak ada cairan yang bisa dijadikan sebagai pengganti dari makanan pokok, itu tidak membatalkan puasa. Tapi kalau memang suntikan itu
mengandung cairan yang bisa dijadikan sebagai pengganti dari makanan pokok, artinya nanti ketika diinfus nanti dia seger ataupun bagaimana. Artinya makan itu digantikan oleh infus. Infus dijadikan sebagai pengganti dari makan. Maka ini membatalkan. Soalnya apa? Soalnya sama aja kita ngasih makan kepada orang yang sakit. Cuma ngasih makan yang melalui infusan. Maka hukumnya batal. Bahkan dalam referensi dikatakan kalau ibroh itu al-maghdiyah, kalau suntik itu bisa dijadikan sebagai pengganti makanan ataupun infus dijadikan sebagai pengganti dari makanan pokok, itu dikatakan membatalkan puasa secara sepakat. Artinya tidak ada satupun pendapat yang mengatakan tidak batal. Dalam kitab Yaqutunatus dikatakan ijma, sudah sepakat para ulama. Nah, kalau untuk yang tadi, untuk yang masalah hanya suntikan yang mengandung cairan obat, itu ada yang mengatakan batal, ada yang mengatakan tidak. Jadi kalau kita pakai pendapat yang mengatakan tidak batal, ya berarti puasa orang yang tadi, misal problem yang tadi, sebagaimana dalam deskripsi, itu tidak batal. Jadi ada dua kesimpulannya. Kalau memang satu, infus yang tidak mengandung cairan, artinya tidak mengandung cairan-cairan yang bisa dijadikan sebagai pengganti dari makanan, dan ada yang mengandung cairan seperti itu. Kalau infus cuma obat itu tidak membatalkan, tapi kalau infus pengganti makanan itu bisa membatalkan.